Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tung Tien. Salam kebajikan, adil kak talino, ba curamin kak saruga, basengat kak jubata. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat hadir di aula Hotel Golden Tulip dalam rangka kegiatan workshop penguatan moderasi beragama berbasis bootcamp bagi dosen, guru, dan penyuluh lintas agama se-Kalimantan Barat, khususnya daerah Pontianak. Salawat dan salam bagi yang muslim mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bagi yang selain beragama Islam untuk menyampaikan iringan salam sejahtera kepada para nabinya, dan kita mudah-mudahan akan ditempatkan sesuai dengan nabi kita masing-masing di kelak di akhirat ataupun di alam baka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita hari ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa menghadiri kegiatan yang diadakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, yang hari ini merupakan kegiatan yang ke-7 yang diadakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang ada. Bapak Ibu sekalian, baik, mari kegiatan ini kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang selain beragama Islam dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa dikarenakan memang lain daripada yang lain. Nantinya Bapak dan Ibu akan dapat menyaksikan sendiri kalau biasanya kita materi, kemudian dialog, diskusi, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita karena ada bootcamp ataupun berbagai macam permainan yang nanti akan dibina ataupun dipandu ataupun dipimpin langsung oleh fasilitator ataupun instruktur nasional yang memang sudah bersertifikat dari Kementerian Agama dan dari Balitbang. Apa saja permainannya? Jangan kemana-mana, tunggu nanti yang akan disampaikan oleh instruktur kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan memang kegiatan kita seperti ini memang juga sangat luar biasa. Biasanya kita mengadakan kegiatan di Kementerian Agama ataupun di FKUB, tapi hari ini karena ini mungkin kegiatan kita yang terakhir di tahun ini selain kegiatan-kegiatan yang lain, maka kata Pak Dr. Samsul dan kawan-kawan, sekali-kalilah kita di hotel, ternyata kita lihat budgetnya ya mencukupi, dan walaupun toh memang tidak seperti yang biasanya itu pesertanya sampai puluhan bahkan sampai ratusan, tetapi hari ini istimewa bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, merupakan manusia pilihan. Tidak semuanya yang bisa hadir dan duduk bersama kita di forum ini, di tempat ini dengan meja bundar, ya kan? Kalau biasanya kita paling selasar dan sebagainya. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Tuhan telah memberkati kita bersama sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon dengan hormat yang sangat untuk mengawali kegiatan ini agar berkah dan agar mendapatkan ilmu yang kita harapkan dan mungkin nanti bisa kita tularkan ataupun kita aplikasikan berjawantahkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita mohon kesediaan Ustadz Haji Kartono ataupun Abah Kartono untuk bisa memimpin doa ya, pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini memang acaranya dadakan, artinya ya tidak langsung
terlebih dahulu dihubungi, tapi hari ini kita panggil beliau untuk mendapatkan keberkahan bersama atas doa yang akan dipanjatkan oleh Ustaz kita. Silakan Pak Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud insan yang beragama. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. Bagi saudaraku yang beragama lain, menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamd wa antal mustaka wa antal musta'an. Fa ilaihi nad'u ya man ya'lamu sirra wa akhfa. Allahumma ja'alna awwalahu rahmah. Ya Allah, jadikan awal pertemuan kami ini Kau hiasi dengan rahmat kasih sayang-Mu. Wa awsatahu ni'mah, dan di pertengahan pertemuan kami ini Kau hiasi dengan nikmat-nikmat-Mu. Wal akhirata takrima wa maghfirah, dan di akhir pertemuan kami ini ya Allah Kau hiasi dengan ampunan dan kemuliaan-Mu. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Diucapkan terima kasih kepada Ki Haji Abah Kartono, SAG MPD. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA yang saya hormati sebagai Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Wakil Ketua FKUB, Bapak Paulus Pendeta Paulus Ageng, Pastor atau Pendeta Pak?
pendeta. Ya, biasa Pak, kadang-kadang suka lupa antara pastor dengan pendeta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, khususnya instruktur kita, narasumber kita, Bapak Dr. Samsul Hidayat, MA, beserta hadirin wal hadirat pengurus FKUB yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mari kita bersama-sama ikuti acara selanjutnya, sambutan pembuka dari Ketua FKUB. Pada kesempatan yang berbahagia ini langsung disampaikan oleh Ketua Umum FKUB Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA. Dipersilakan. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga pada kita semuanya, terutama nikmat sehat. Hari ini kita bisa menjalani aktivitas kita seperti biasa. Pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk sebuah kegiatan yang konsep dengan penguatan moderasi beragama. Yang saya hormati Wakil Ketua Pendeta Paulus Sajong, Sekretaris, kemudian pengurus FKUB Provinsi yang hadir hari ini, yang sudah hadir ya, mungkin yang lain masih dalam perjalanan atau apa, Pak Samsul, Ibu Nurul Wahidah, Ibu Clara Dawi ada di belakang, yang lain mungkin masih dalam perjalanan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari utusan, kalau yang di undangan kami, utusan para dosen lintas agama, para guru lintas agama, dan penyuluh lintas agama, dan salah satu di sini juga ada Ketua FKUB Kota Pontianak. Terima kasih beliau selalu membersamai kita untuk hadir dalam acara FKUB Provinsi. Ya, FKUB Puraya mungkin juga ada ya. Terima kasih atas hadirnya FKUB Puraya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kami atas nama FKUB Provinsi pertama-tama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak Ibu semuanya hadir memenuhi undangan kami untuk kegiatan ini. Yang kedua, tentu saja kami mohon maklum dari Bapak Ibu semuanya atas penyelenggaraan kegiatan ini. Sengaja kami buat ini dengan sederhana, seremoninya juga tidak terlalu seremonial. Kita buat sesederhana mungkin, sampailah nanti saya kira kita Bapak Ibu diundang ke sini untuk diajak bermain bersama, kira-kira begitu. Tapi saya tak tahu pola bermainnya seperti apa, nanti kita lihat bersama. Jadi itu pola yang agak beda, sengaja kita buat agak lebih santai, lebih relax Bapak Ibu. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin bagian dari apresiasi saya, yang saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu nama Bapak Ibu karena saya tidak mengenal nama satu persatu, sebagai dosen kah, sebagai guru kah, sebagai penyuluh. Saya ingin menyapa sebagai tanda hormat saya untuk Bapak Ibu yang dosen dari agama Katolik, Wakil Ketua Katolik, boleh Bapak Ibu yang atas nama dosen dari agama Katolik? Ya, baik, satu orang saja ya. Oke. Dosen dari agama Kristen, ada Ibu, selamat datang ya. Kemudian dosen dari agama Hindu, tidak ada. Dosen dari agama Buddha, dosen dari agama Konghucu, tidak ada juga ya. Ada Konghucu. Oke, baik, selamat datang Pak Jo. Berikutnya saya sapa bagian dari penghormatan saya untuk Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru. Saya tidak panggil yang muslim ya, yang muslim rata-rata saya kenal gitu ya. Dan pasti ada, insya Allah ada. Saya sapa dan saya hormati Bapak Ibu atas nama guru dari agama Katolik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu dari guru, Bapak Ibu yang profesi guru dari agama Kristen. Baik, terima kasih Bapak, selamat datang. Bapak Ibu profesi guru dari agama Buddha.
Bapak Ibu yang berprofesi guru dari agama Hindu. Ada, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berprofesi guru dari agama Konghucu. Masih di perjalanan, Pak? Masih di perjalanan, baik, terima kasih. Berikutnya saya sapa dan hormati Bapak Ibu yang berprofesi sebagai penyuluh agama dari agama Katolik. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Bapak Ibu penyuluh dari agama Kristen. Baik, satu orang ya, terima kasih hadirnya. Bapak Ibu penyuluh agama Buddha. Tidak ada Buddha ya. Bapak Ibu penyuluh agama Hindu. Ada, terima kasih Bapak. Bapak Ibu penyuluh agama Konghucu. Ada, terima kasih Bapak hadirnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang Muslim, dosen, guru, dan penyuluh yang agama Islam. Semuanya saya hormati dan terima kasih atas hadir bersama hari ini. Kami FKUB dalam menjalankan tugas, apalagi hari ini misalnya salah satu misi FKUB adalah mendukung program moderasi beragama, program prioritas Kementerian Agama yang sesungguhnya sangat mensupport bagi upaya kita mewujudkan kerukunan umat beragama. Nah, karena itu moderasi beragama adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas-tugas FKUB dalam merawat kerukunan. Bagaimana FKUB mengajak semua umat beragama untuk bisa hidup dalam cara berpikir yang moderat. Kemudian dengan cara berpikir yang moderat, kita bisa hidup dengan konsep-konsep moderasi dan pada akhirnya ini pasti akan mendukung bagi upaya untuk terwujudnya kerukunan beragama di Kalimantan Barat khususnya. Nah, kami FKUB tidak bisa bekerja sendiri. Kami FKUB tidak mungkin bisa mewujudkan kerukunan di Kalimantan Barat hanya dengan FKUB yang terbatas ini, sumber daya yang terbatas, jumlah orang yang terbatas. Karena itu FKUB memerlukan kerjasama dan kebersamaan dalam mewujudkan kerukunan ini pada semua pihak. Nah, hari ini kami mengajak Bapak Ibu semuanya, para dosen lintas agama, para guru lintas agama, dan para penyuluh lintas agama untuk bersama-sama kita mengambil peran dan tanggung jawab ini untuk kita mewujudkan kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat dengan cara penguatan moderasi beragama. Kami percaya walaupun hari ini kami hanya bisa mengundang Bapak Ibu yang jumlahnya ada 50 hari ini yang datang hadir hari ini ya, lebih kurang barangkali 40-50 yang hadir, tapi kami percaya dengan kapasitas Bapak Ibu semuanya 40 nanti akan berkembang jadi 400 bahkan lebih dari itu gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang guru, satu orang guru mengajar di kelas 10 orang saja, yang hadir di sini 10 orang, maka sudah dapat 40 orang. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen mengajar 10 orang satu kelas, 10 orang dosen sudah mendapatkan 40 orang di kelas. Begitupun penyuluh yang punya umat yang banyak di setiap pengajian keagamaan yang banyak, ada 20 orang saja, 10 orang penyuluh yang hadir di sini, maka sudah dapat 200 orang. Nah, artinya bahwa pertemuan kita yang sederhana ini, yang hanya menghadirkan 40 peserta dari profesi dosen, guru, dan penyuluh, ini akan terus menularkan semangat moderasi ini pada masyarakat kita yang jauh lebih banyak. 40 dikalikan 10 nanti jadi 400 nanti bisa jadi lebih dari itu. Nah, ini harapan kami bahwa upaya-upaya penguatan moderasi beragama sebagai bagian dari upaya kita merawat kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat akan terus menyebar, akan terus tersampaikan dari tokoh ke tokoh, dari tokoh ke umatnya masing-masing, nanti sampai semuanya. Kita berharap bahwa masyarakat kita, masyarakat agama kita di Kalimantan Barat ini bisa menerapkan prinsip moderasi ini dengan baik, dan pada akhirnya nanti akan mampu mewujudkan kehidupan antar umat beragama yang rukun, damai, dan harmonis, hidup serasi, hidup aman, hidup penuh dengan persahabatan dalam keragaman dan perbedaan agama kita masing-masing. Nah, saya kira itu yang pertama yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu. Yang kedua, kegiatan ini kita buat dengan santai nanti. Setelah ini, setelah pembukaan ini, Bapak Ibu akan relax sebentar nanti dengan mengambil snack untuk kita santai saja di ruangan. Kemudian ada materi pengantar, sekilas saja materi pengantar yang saya sampaikan. Setelah itu langsung ke materi board game dan sampai selesai nanti kira-kira di jam berapa.
Nah, begitu saya kira untuk kegiatan sederhana ini Bapak Ibu. Tapi sekali lagi bahwa kami sangat berbangga hati, berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, para tokoh umat, tokoh masyarakat, ya, para tokoh pendidikan, tokoh agama, semua yang berkenan hadir hari ini. Tentu saja dengan tujuan yang saya sebutkan tadi, bahwa ini adalah bagian dari upaya kami untuk mengembangkan misi kerukunan umat beragama, mengembangkan misi kita dalam penguatan moderasi beragama sebagai upaya mewujudkan kerukunan umat beragama melalui lisan Bapak Ibu, melalui lidah Bapak Ibu, melalui profesi Bapak Ibu, untuk seterusnya ini menjadi bagian dari praktek kehidupan masyarakat kita Kalimantan Barat, praktek kehidupan umat beragama di Kalimantan Barat untuk hidup dengan moderasi dan penuh dengan kerukunan dan kedamaian. Saya kira sebagai pengantar itu, yang ketiga terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih pada pengurus FKUB, teman-teman pengurus FKUB yang sampai hari ini terus bahu-membahu, kemudian bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi FKUB, melaksanakan tugas FKUB, dan alhamdulillah ini kegiatan secara resmi, kegiatan FKUB yang terakhir di tahun 2024. Ada lebih kurang 7 kegiatan yang kita selenggarakan dari program FKUB yang terakhir, dan kita sukses mengakhiri tahun ini dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia yang menyiapkan kegiatan ini, yang dikomandai oleh Pak Sekretaris, Pak Haji Nur Syahid, dan insya Allah kegiatan ini sukses sampai selesai nantinya. Demikian saya kira yang saya perlu, ya ini yang saya perlu sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Mohon berkenan untuk sama-sama menyukseskan kegiatan hari ini sampai kita selesai nanti di jam berapapun. Saya kira fleksibel. Kalau di jadwal mungkin terlihat itu sampai sore ya, sampai sore. Tapi saya kira nanti fleksibel dan pasti lebih enjoy dalam kegiatannya. Nah, saya sendiri Bapak Ibu mohon maaf, saya harus meninggalkan tempat ini nanti di jam 10 lebih kurang, karena langsung dijemput taksi untuk ke Singkawang, untuk kegiatan di Singkawang. Jadi saya mohon izin nanti saya hanya sampai jam 10. Setelah ini saya menyampaikan sedikit materi pengantar, setelah itu saya izin untuk meninggalkan ruangan ini. Saya kira itu yang saya perlu sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Mari kita buka kegiatan workshop penguatan moderasi beragama berbasis board game bagi dosen, guru, dan penyuluh lintas agama dengan melafalkan doa untuk yang beragama non-muslim. Selain Islam silakan menyesuaikan. Untuk yang beragama Islam, mari kita buka workshop ini dengan melafalkan umbul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu untuk sambutan pembuka ini sekaligus pembuka workshop kita. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA yang telah membuka sekaligus memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini mungkin saya dengan Prof ini pikirannya ini sudah kemana-mana. Saya pikirnya sudah ada di Jakarta, karena hari ini kami harus pergi ke Jakarta, Prof ke Singkawang. Tapi insya Allah walaupun toh jasa kita di sini, mudah-mudahan pikiran kita tetap di sini, sehingga nanti ketika Prof menyampaikan materi bukan di Singkawang yang disinggungnya, tapi tetap ada di Pontianak. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih. Demikian acara seremonial kita pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun sederhana, kami atas nama panitia sekali lagi juga mengucapkan terima kasih. Walaupun tadi Prof sudah menyampaikan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk selanjutnya nanti mohon maaf Bapak dan Ibu disilakan untuk menikmati snack yang ada di depan, dibawa masuk saja, kita sambil ngopi-ngopi, karena sambil mendengarkan materi Prof kayaknya asik sambil ngopi dan makan kue yang sudah siapkan. Demikian, tapi sebelumnya mari kita sama-sama untuk foto bersama, biar nanti ditayangkan di RCTI, RCTP dan lain sebagainya kelihatan gambar kita.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Tungtien, Adil Kak Tarino, Mbak Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Silakan Bapak Ibu kita foto dulu. Ya. Kawan-kawan pengurus FKUB, nah, bisa di atas. Yang bapak-bapak boleh di, Pak Kiai kita atas ada bapak. Nah. Ibu, bapak ada. Silakan Pak Dr. Meskari, pengurus-pengurus yang di atas. Pak Dr. Julkilvi. Yang lainnya Bapak Ibu bisa di depan, bisa menyesuaikan lah, bisa menyesuaikan ya. Sebentar, Bu Clara, sebelah sana. Oh iya. Ya, baru. Udah. Ibu suruh foto dong. Sekalian dong, biar pesertanya gitu. Masih boleh. Bisa naik ke atas, bisa Bapak Ibu. Yang tidak cukup di belakang naik ke atas bisa. Oh, itu bisa diisi juga Pak, bisa 3 orang. Pak Pendeta. Kaitkan badan. Boleh ya? Biar jalan. Nah, apa Pak? Sini Pak. Sini Pak. Di situ boleh. Itu. Ini Mbak. Ini Mbak yang sama. Oke, siap ya. Sibuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada gaya lain mungkin? Salam moderasi. Tangan di tengah, di dada, di tengah-tengah. Seimbang tapi. Ya, seimbang. Bukan naik ya. Bukan menanjak ya. Menanjak kuburaya nanti. Sama dengan kampanye. 1, 2, 3. 2 kalinya. 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan Bapak dan Ibu ambil kuenya, kopinya, bawa masuk saja tidak apa-apa, ya. Langsung bawa masuk saja. Biar katanya ikan sepat, ikan gabus. Sentung gitu. Perspektif moderasi beragama. Yang perspektif moderasi beragama. Yang dekat sini? boleh. Oh, iya.
Saya di rumah Pak itu, saya kalau tidak dulu, Pak. Dari mana muda nih? Iya, nampaknya. Udah anak buah Pak Nur. Bukan bukan. Ambil kue lah, Nur. Saya Abi Huanudin dari FKUB Provinsi DKI Jakarta, mewakili unsur Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Di FKUB saya menjadi sekretaris FKUB Provinsi DKI Jakarta, sementara di Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, jabatan saya sebagai Bendahara Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Kami sedang melakukan program penguatan kelembagaan atau biasanya capacity building. Kami ingin belajar dari FKUB dari provinsi kota yang memang bagaimana kemampuan mereka di dalam resolusi konflik akibat pertikaian, perselisihan yang terjadi di masyarakat dan upaya mereka mencari solusi yang baik dan arif bijaksana berdasarkan kearifan lokal. Dan ternyata Kalimantan Barat, Singkawang adalah satu provinsi dan satu kota yang kami ambil sebagai pembelajaran pengalaman kami di Jakarta. Kami bukan saja belajar tentang kelembagaan yang ada baik di Provinsi Kalimantan Barat dan FKUB Kota Singkawang, tapi juga bagaimana kami belajar tentang bagaimana mereka Tapi saya sudah membesarkan dia. Ini yang merendahkan kita nama ibunya. Apa? Tapi kalau tadi beritahu
Kurang kuenya. Betulnya? Udah kena emak. Ada emak sekarang. Apa? Udah kena emak. Gimana dikit? Apa? Coba minyak putih dikit. Sampai. Makanya dia langsung menyerang saya karena dia ini tidak disalahkan. masyarakat dan upaya mereka mencari solusi yang baik dan arif bijaksana berdasarkan kearifan lokal. Dan ternyata Kalimantan Barat, Singkawang adalah satu provinsi dan satu kota yang kami ambil sebagai pembelajaran pengalaman kami di Jakarta. Kami bukan saja belajar tentang kelembagaan yang ada baik di Provinsi Kalimantan Barat dan FKUB Kota Singkawang, tapi juga bagaimana kami belajar tentang bagaimana mereka. Cek 1 cek. Baik, mohon perhatian Bapak dan Ibu yang masih ada di luar sana. Saya khawatir nanti kalau terus di luar kemudian kan ada kolam renang gitu, terus ikut berenang dengan anak sana gitu. Maka tadi saya bilang, Mbak masuk saja kopinya, tehnya gitu. Nah, biar nanti kita fokus sambil belajar, sambil kita menikmati kopi dan kue. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena ya mudah-mudahan pikiran Prof tidak seperti saya, posisinya saat sekarang di jasadnya ada di sini, tapi pikirannya sudah ke Jakarta. Nah, kita akan lanjut materi kita ataupun kegiatan kita, pengantar dari board game yang akan disampaikan oleh fasilitator ataupun instruktur kita. Maka kita sambil menikmati kue, kopi, teh yang ada, kita mulai saja kegiatan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witetung Tien. Salam kebajikan, Adin Kak Talino, Bak Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubaka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita juga sungguh berbahagia karena sambil kita bersilaturahmi dengan kawan satu dengan yang lain, ada yang satu profesi guru, ada penyuluh, ada dosen, ya kan, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, kawan-kawan FKUB. Kita sambil ketemu, sambil menikmati apa yang sudah disajikan. Nah, momen-momen seperti ini biasanya tidak kita terlupakan karena ini menjadi inspirasi tersendiri dan menjadi momen tersendiri bagi kita untuk kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita juga tahu-tahu muncul di HP kita kenangan 2 tahun, 3 tahun yang lalu seperti ini. Padahal tidak kita klik, tetapi tahu-tahu muncul. Nah, inilah harapan kita seperti ini nanti akan menjadi satu kenangan yang terindah bagi kita yang rangka untuk sama-sama menimba ilmu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Ya, sambil kita rileks dan kita santai di acara Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat tahun 2024 bersama dengan Profesor Dr. Ibrahim MA, Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Materi yang beliau akan sampaikan ada tentang perspektif moderasi beragama. Kita tidak menyampaikan biodata beliau karena beliau sudah sangat familiar sekali dengan kita. Tidak ketemu di FKUB, ketemu di MUI. Tidak ketemu di MUI, ketemu di IAIN. Tidak ketemu di IAIN, ketemu di berbagai macam acara yang lain. Sehingga Bapak dan Ibu saya pikir tidak asing dengan wajah beliau, dengan karakter beliau, dengan ilmu beliau dan lain sebagainya. Oleh karenanya tidak berpanjang kalam dan berpanjang lebar, langsung saja kita nikmati sajian ilmu sambil menikmati sajian jasmani yang sudah kita ada di hadapan kita masing-masing. Kepada Prof dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Mungkin setelah ini nanti ada
kilas balik di antara kita, apakah nanti ada hal-hal yang lain untuk dipertanyakan, didiskusikan. Nanti kita tunggu yang satu ini. Silakan Bro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saya akan lanjutkan untuk sesi ini materi pengantar saja. Saya kira saya tidak ingin sebenarnya memberikan, kalau menyebutkan ini materi, karena Bapak Ibu sudah punya banyak materi. Jadi ini pengantar saja untuk kita memulai sebelum masuk ke game nanti. Mudah-mudahan pengantar ini berguna. Kalau ibaratkan orang mau main bola, kira-kira ini beberapa strategi, beberapa Meja trik minta disterilkan. yang mungkin digunakan Meja mana untuk ini? pemain bola, pemain bola nanti. Meja apa Kalau ya? Pak Samsul bisa makainya, mau makainya itu maksud tengah, saya. bukan? Perspektif tanya, moderasi beragama. meja Saya beri apa judul begitu? perspektif moderasi beragama, artinya bagaimana cara kita memandang moderasi beragama, atau seperti apa moderasi beragama dalam tinjauan kita, dalam pandangan kita hari ini. Nah, saya tidak tahu nanti apakah ini perlu ada diskusi atau tidak, tapi kalau terkait dengan apa yang saya sampaikan, polanya bisa saja langsung gitu ya, untuk kita diskusikan. Kalau secara khusus barangkali ini bukan sesuatu yang baru, materi ini bukan sesuatu yang baru. Saya kira Bapak Ibu ini sudah sering kali didengar, sudah dalam banyak kesempatan, banyak tempat didapatkan materi tentang moderasi beragama, dan menurut saya juga tidak ada yang baru-baru amat lah kira-kira gitu ya. Paling-paling yang barunya cara menyampaikan, cara membahasakan, itu saja mungkin ya yang baru. Selebihnya saya kira moderasi beragama itu sama aja. Apalagi dasar kita lebih kurang juga sama, PMA 18 2020, Perpres 58 2023, itulah inti dari konsep moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya masih ada waktu lebih kurang 1 jam barangkali, nanti sampai 9.45, mudah-mudahan masih bisa sampai 9.45, karena saya menunggu kontak. Kalau taksi sudah di bawah, dia akan telepon saya harus turun gitu ya. Jadi saya maksimalkan waktu di sini Bapak Ibu. Ya, sayangnya belum bisa naik ya. Kalau bisa naik dia saya izin untuk berdiri Bapak Ibu. Tidak baik laki-laki itu tidak berdiri gitu ya. Ya Pak Samsul ya. Ini ilmu Pak Samsul nih saya. Jadi laki-laki itu harus bisa berdiri dan tahan berdiri. Tegak berdiri. Bu Nurul nggak mau dengar kalau ini. Pura-pura nggak dengar. Sebenarnya dengar. Oke. Perspektif moderasi beragama. Nah, saya tidak akan bertanya dengan Bapak Ibu. Tidak seperti saya beri materi di tempat yang lain. Kalau tempat yang lain saya akan bertanya apa itu moderasi beragama, mengapa moderasi beragama, bagaimana moderasi beragama. Tapi di sini saya tidak akan bertanya karena saya tahu betul Bapak Ibu yang hadir di sini orang yang punya kapasitas yang luar biasa. Dosen, guru, penyuluh. Jadi saya tidak akan bertanya. Saya hanya sampaikan secara one step flow, satu tahap saja, satu arah saja saya sampaikan. Moderasi beragama yang selama ini mungkin kita pahami sebagai sikap beragama yang dilandasi dengan cara berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita memahami perbedaan dan keyakinan. Bagaimana caranya? Bagaimana kita berpikir, kita bertindak dan memahami perbedaan dan keyakinan? Dengan moderasi beragama kita melihatnya secara moderat. Secara moderat ya kita pahami betul. Saya yakin Bapak Ibu sangat mengerti cara kerja moderat itu. Posisi orang moderat itu adalah posisi yang mengambil jalan tengah, ya, posisi di tengah yang mengimbangi. Kemudian proporsional. Proporsional itu juga sama halnya dengan menempatkan sesuatu secara benar, secara apa adanya di posisi yang juga tengah itu. Kemudian adil, tidak ekstrim, tidak terlalu berlebihan, tidak mengambil posisi yang berlebihan, itu artinya tidak ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Dalam konteks beragama misalnya kalau ekstrim itu kan semuanya serba tidak boleh, sikit-sikit tidak boleh, sikit-sikit nanti haram kafir, sikit-sikit bid'ah dan apa itu ekstrim. Ekstrim sisi lagi nanti semuanya serba boleh, tidak ada larangan, pokoknya mau apa saja silakan. Nah, ini posisi yang ekstrim. Nah, kalau kita yang moderasi beragama tentu saja tidak mengambil posisi yang ekstrim itu. Kita akan selalu melihat dalam agama itu ada hal-hal yang kita dibolehkan,
tetapi ada hal-hal juga yang kita tidak dibolehkan. Nah, itu posisi yang tidak ekstrim. Kemudian tidak fanatisme eksklusif. Nah, fanatisme gabungannya pada eksklusif, karena seringkali sikap-sikap yang fanatisme itu, yang fanatik itu membawa kita pada eksklusivitas, menutup diri dengan kebenaran orang lain. Kalau kita sudah percaya dengan kebenaran kita, itu bisa membawa kita pada sikap yang eksklusif untuk menutup diri pada kebenaran orang lain. Itu yang juga bukan moderasi beragama. Melainkan sikap-sikap yang inklusif. Orang moderasi beragama itu adalah orang-orang yang memiliki sikap yang inklusif, sikap yang terbuka dengan keberadaan orang lain yang berbeda, termasuk sikap yang terbuka dengan kebenaran orang lain yang berbeda dengan kebenaran yang kita yakini, kita percaya. Itu inklusif. Karena itu sikap yang inklusif inilah nanti akan mampu membawa kita pada sikap yang toleran, kemampuan bertoleransi itu, mulai dari memahami, menghargai, sampai pendampingan dalam perbedaan. Mengapa harus moderasi beragama? Satu, sikap-sikap moderasi ini penting untuk kita bangun, Bapak Ibu. Penting kita tularkan ke generasi kita, ke anak didik kita, ke mahasiswa kita, ke peserta didik kita, ke umat-umat kita. Untuk apa? Satu, untuk menjawab realitas keragaman kita. Realitas keragaman dan realitas perbedaan agama dan keyakinan kita. Bahwa kita hidup di bumi Indonesia, kita hidup di Kalimantan Barat, tidak hidup dalam satu agama dan satu keyakinan, tapi kita hidup dalam keragaman agama dan keyakinan. Kalau tidak, kita punya 6 agama dan 1 aliran kepercayaan. Ya, jadi realitas yang tidak bisa kita hindari, realitas yang harus kita akui, bagian dari lingkungan kita, dari kehidupan kita adalah keragaman agama. 6 agama bersama kita, kemudian ada 1 aliran kepercayaan, yang di aliran kepercayaan itu pun sebenarnya ada ratusan lagi bagian aliran kepercayaan, tapi yang diakui kita baru 1 aliran kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus moderasi ini menjadi mainstream kita dalam bersikap? Karena hadirnya pemahaman-pemahaman yang radikal dan ekstrim di tengah kita, masih ada di sekeliling kita, di tetangga kita, di samping rumah kita barangkali, di sekitar lingkungan kita, bahkan mungkin di lembaga-lembaga tertentu ya, di sekolah kita masih ada individu yang berpikir berpaham radikal ekstrim ini, yang bersikap intoleran. Intoleran itu artinya tidak toleran kan, tidak mau menerima orang yang berbeda, risih kalau melihat orang yang berbeda, sakit hati kalau ada orang yang tidak sependapat misalnya. Ini intoleran. Kemudian masih ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak terbuka, tidak membuka diri dengan segala perbedaan, fanatik eksklusif tadi dengan segala perbedaan. Masih ada yang takut untuk berbeda, berteman dengan orang berbeda tidak mau gitu. Ya, kerjasama dengan orang yang berbeda agama dianggap sesuatu yang tidak boleh, tidak baik. Nah, masih ada di sekeliling kita. Ini tantangan yang kedua, mengapa harus bermoderasi. Kemudian ketiga, masih ada sebagian kita atau di sekeliling kita penyalahgunaan paham-paham keagamaan atau salah paham dalam memahami agama untuk menyerang diantaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ajak Bapak Ibu untuk tidak membaca singkatan. Ya. Politik sekarang tidak bahaya baca singkatan, tapi baca saja Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya lupa nulis panjangnya. Bacanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dengan paham keagamaan seperti paham betul dengan agama kemudian mengkafirkan konsep bernegara, seperti paham dengan agama mengkafirkan Pancasila karena tidak ada dalam teks agama. Masih ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Ya, karena dia berpikir negara kesatuan harus ada dalam teks agama, Pancasila harus ada dalam teks agama. Ya, tidak mungkin ada kalau begitu cara memahaminya. Nah, karena itu ada suara-suara yang muncul, kalau itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila ini togut negara kafirnya harus ganti dengan negara agama. Masih ada. Nah, ini bagian tantangan kita untuk pentingnya moderasi dalam beragama. Oke. Pandangan beragama, perspektif moderasi beragama. Nah, kalau gitu bagaimana kita memberikan pandangan beragama dalam perspektif moderasi beragama, Bapak Ibu? Nah, saya ingin tampilkan bahwa penting kita untuk memandang setiap agama kita atau dalam kita beragama, perspektif moderasi agama, bahwa setiap kita yang beragama
pasti memberikan konsep utama kita tentang keberadaan Tuhan sebagai zat yang kita sembah. Tidak ada agama yang tanpa keyakinan tentang Tuhan sebagai pusat dari sesembahan kita semua umat beragama. Kalau gitu, maka kita silakan dengan agama masing-masing, kita dengan konsep Tuhan kita masing-masing. Pada prinsipnya kita beragama adalah untuk membangun relasi kita dengan Tuhan kita. Nah, apa bentuknya? Sebagai contoh misalnya kalau dalam Islam itu konsep bertuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan. Bahkan semua agama menurut saya juga percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Silakan kalau memang mau didiskusikan, mau berbagi nanti berbagi wawasan Bapak Ibu dalam konteks agama masing-masing. Adakah misalnya agama yang tidak memberikan konsep tentang Tuhan atau tidak memberikan keyakinan bahwa Tuhan yang menciptakan kita umat beragama? Menurut saya semua agama memberikan konsep tentang Tuhan dan menempatkan Tuhanlah sebagai zat yang menciptakan kita manusia. Tuhanlah yang membekali kita dengan semua potensi-potensi ahsani takwin kalau dalam beragama, dalam Islam ya. Tuhanlah yang membekali kita dengan bimbingan petunjuk, dengan agama sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai petunjuk. Tuhanlah yang menetapkan kita rezeki dalam hidup kita, menentukan jalan hidup kita dan seterusnya. Ini keyakinan-keyakinan yang ada dalam agama. Perspektif moderasi. Kalau kita bisa melihat agama dengan konsep-konsep seperti ini, tentu tidak akan membawa kita pada pertentangan agama yang beda. Kemudian dengan konsep itu maka kita percaya bahwa Tuhan juga yang meniupkan sebagian dari ruh dalam diri kita. Kalau Islam jelas ini. Dalam Islam kita percaya bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan yang begini tadi, tapi sejak proses awal ketika manusia diciptakan dalam bentuk jasmani fisik, kemudian dia hidup karena ditiupkan sebagian dari ruh kehidupan oleh Tuhan. Maka hiduplah kita manusia dalam rahim orang tua ya. Al-Arab 72. Karena itu maka pandangan tentang agama dalam perspektif moderasi beragama menempatkan keyakinan dengan zat yang esa sebagai pusat sesembahan kita dalam beragama. Agama apapun kita, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang kedua, agama juga selalu bicara tentang kebenaran agama dan kebenaran agama. Selalu bicara soal kebenaran dan kebenaran agama. Bagaimana pandang kita, perspektif moderasi beragama untuk melihat agama dan kebenaran agama. Agama dan kebenaran harus dilihat sebagai ikhtiar untuk menemukan kebenaran itu. Atau dalam bahasa lain, agama adalah jalan untuk kita menuju Tuhan. Jadi agama itu hanya ada dua itu. Satu, ikhtiar kita mencari kebenaran. Yang kedua, jalan untuk kita menuju Tuhan. Sekali lagi saya mohon maaf untuk yang beragama selain Islam, saya tidak bisa merujuk kitab suci Bapak Ibu masing-masing. Tapi kalau dalam Islam rujukannya banyak gitu ya, yang menjadi rujukan tentang konsep beragama, perspektif beragama yang moderat itu. Bahwa agama adalah jalan mencari Tuhan, jalan menuju Tuhan dan ikhtiar mencari kebenaran. Nah, karena itu maka lahirlah nanti agama A, agama B, agama C, D dan seterusnya. Untuk apa? Apa guna semua agama ini? Ya ini tadi untuk ikhtiar mencari kebenaran. Untuk apa semua agama ini muncul? Ya untuk jalan menuju Tuhan dalam konsep keagamaan kita masing-masing. Nah, dalam satu agama bahkan muncul paham yang berbeda. Agama yang sama, tapi masih ada paham yang beda, paham A, B, C, D dan seterusnya. Juga untuk apa? Juga sama untuk ikhtiar mencari kebenaran dengan pemahaman masing-masing, juga untuk menuju Tuhan dengan pemahamannya masing-masing. Itu dari sisi internal. Kalau ini eksternal antar agama, yang di sana internal agama. Nah, karena pada prinsipnya kebenaran-kebenaran yang kita cari dengan agama yang berbeda, kebenaran yang kita peroleh dengan paham yang berbeda, sesungguhnya membawa kita pada tahap ini saja, kebenaran-kebenaran yang subjektif atau intersubjektif dalam bahasa akademis, bahasa siapa misalnya, gurunya Pak Samsul itu di UGM, Pak Amin Abdullah ya. Pak Amin Abdullah menyebutkan bahwa ini adalah kebenaran-kebenaran subjektif atau kebenaran-kebenaran intersubjektif. Kebenaran agama A, agama B, agama C adalah kebenaran yang subjektif, kemudian menyatu dari intersubjektif. Nah, dalam Islam ya landasan ada di salah satu ayat ini misalnya. Nah, intinya bahwa
inilah yang harus kita pahami dalam konteks perspektif moderasi beragama, cara beragama dalam perspektif moderasi beragama, di mana kita perlu bersikap yang inklusif dan moderat atas semua perbedaan agama, atas semua perbedaan paham-paham keagamaan. Karena prinsipnya bahwa namanya ikhtiar mencari kebenaran atau jalan menuju Tuhan, maka namanya ikhtiar, maka kebenaran itu pasti relatif, subjektif. Saya selalu mencontohkan paling sederhana contohnya begini gitu ya. Kita tujuannya mau kemana? Kita mau ke Mega Mall misalnya. Kita mau ke Mega Mall. Tujuan kita ke Mega Mall. Nah, mau dengan cara apa kita ke Mega Mall? Dari jalan mana kita ke Mega Mall? Ada banyak jalan. Bisa ke kanan lurus Ahmad Yani, bisa ke kiri dulu mutar Gajah Mada, Veteran Ahmad Yani, bisa kemana? Banyak jalan. Bisa juga ke sana dulu Sungai Jawi dulu mutar-mutar juga sampai sana. Nah, jadi jalan yang beda tapi dengan tujuan-tujuan yang sama. Karena itu jalannya sebagai sebuah jalan sangat mungkin berbeda. Agama sebagai sebuah jalan sangat mungkin berbeda, relatif dan subjektif. Nah, kemudian tidak adalah kebenaran absolut, ada. Kebenaran absolut itu kebenaran mutlak, kebenaran satu-satunya bukan milik kita tapi milik Tuhan. Tuhanlah yang paling tahu dengan kebenaran yang absolut itu. Tuhanlah yang memiliki kebenaran mutlak itu, yang pemilik kebenaran itu sendiri, bukan kita. Nah, kita sendiri dalam beragama berupaya untuk mendekati kebenaran-kebenaran yang absolut, tapi kita tidak pernah sama sekali sampai pada kebenaran yang absolut itu. Jadi itu agama memberikan ruang untuk kita berbeda, ruang untuk kita memahami secara berbeda dalam konteks beragama sebagai bagian dari mentalitas. Nah, itu poin yang kedua, perspektif agama dalam moderasi beragama. Ya, dan itu jangan kita selalu berdebat bahwa hanya paham kita yang paling benar, satu-satunya kebenaran adalah agama kita, keyakinan kita. Tidak begitu dalam konteks moderasi ya, dalam konteks moderasi. Nanti saya tunjukkan pada Bapak Ibu bagaimana pada konteks komunikasi internal. Nah, yang ketiga, perspektif moderasi beragama atau beragama dalam perspektif moderasi beragama harus kita pahami dari tujuan dan fungsi agama, fungsi kita beragama. Beragama pada dasarnya adalah supaya kita selamat dan tidak tersesat. Kan itu tujuan kita beragama. Supaya kita selamat, kita tidak tersesat. Karena itu agama seharusnya adalah yang membawa kita pada keselamatan dan petunjuk untuk tidak tersesat dalam hidup. Itulah hakikat kita beragama. Dengan begitu sebenarnya kita bisa langsung memahami, mengetahui, mendapatkan pemahaman sebaliknya. Kalau beragama justru membuat kita tidak selamat, agama justru membuat kita tersesat, maka ada yang keliru dalam beragama kita. Seharusnya agama kan membuat kita selamat, tidak tersesat, menyelamatkan dan memberi petunjuk jalan hidup kita menjadi lebih baik. Itu seharusnya kan. Kemudian beragama adalah menata hubungan baik sebagai seorang hamba kita dengan pencipta kita. Kan itu agama, menata hubungan yang baik antara hamba kita yang diciptakan dengan Tuhan yang menciptakan kita. Ada relasi Tuhan dan manusia. Nah, kalau dalam Islam ini yang disebut dengan konsep Abdul dan konsep Khalifah itu dalam Islam. Nah, yang ini tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu, para dosen, para guru, apalagi para ustadz, penyuluh itu sudah hatam betul tafsirnya, ya. Nah, apa bagian dari sini, dari hubungan penghambaan dan kemanusiaan adalah untuk misi rahmatan lil alamin. Jadi agama adalah untuk misi rahmatan lil alamin dalam terminologi Islam ya. Rahmatan lil alamin itu artinya rahmat bagi sekalian alam. Arti yang lain, agama itu adalah untuk mendamaikan, membawa kedamaian. Agama itu untuk melindungi sesama. Agama itu untuk menyelamatkan, agama itu untuk mengayomi, agama itu untuk berbagi pada sesama. Kan itu sesungguhnya konsep rahmatan lil alamin. Nah, khusus Islam misalnya, Islam memang memberikan satu terminologi Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Artinya dengan keislaman seharusnya kita memberikan nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai perlindungan, nilai-nilai penyelamatan, pengayoman, dan nilai-nilai untuk berbagi kebaikan pada semua orang, bahkan bukan hanya manusia, pada alam semuanya ya, ada manusia, ada hewan, tumbuhan dan seterusnya.
Itu misi beragama, tujuan dan fungsi agama. Kemudian agama juga sebagai upaya menjaga dan memelihara keseimbangan. Nah, inilah konsep-konsep yang spesifik nih. Menjaga, memelihara keseimbangan dari tawasul tadi, tawasul wasatiyah yang kita ambil istilah sebagai moderasi, sebenarnya dari sini tawasul wasatiyah ini. Tasamuh di sini juga toleransi ya. Kemudian tawazun, keseimbangan, ta'adul, keadilan dan seterusnya. Punya konsep-konsep yang sangat kuat dalam keislaman. Ini misi bagi agama kita, tujuan dan fungsi kita beragama. Bapak Ibu khusus yang muslim, Bapak Ibu yang penyuluh paham betul. Khusus muslim, kalau kita mampu menjadikan agama kita dengan tujuan dan fungsi yang seperti ini luar biasa. Islam menjadi agama yang luar biasa, agama yang mendatangkan rahmat bagi semua alam. Disinilah konsep-konsep itu ya. Kemudian beragama pada prinsipnya juga sesuatu yang seharusnya memberikan kemudahan dan menyenangkan dalam beragama, bukan sesuatu yang menyulitkan. Agama itu karena dia memberi petunjuk penyelamatan tadi kan, sebenarnya tujuan dan fungsi agama itu untuk memudahkan kita dalam hidup supaya teratur, terarah, tidak tersesat. Maka seharusnya dia memudahkan dan menyenangkan, tidak menyulitkan dalam agama. Dalam Al-Quran ada di sini, dan dalam hadis kira-kira ada di sini tentang agama. Ya, itu poin yang ketiga, beragama dalam perspektif moderasi beragama. Kemudian bagaimana kita melihat nilai-nilai yang baik dalam semua agama tadi? Nilai-nilai yang dipersah dalam sebuah agama, perspektif moderasi dan komunikasi antar agama atau umat beragama. Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambar seperti ini. Ini pola-pola berpikir, cara berpikir yang selalu saya sampaikan dalam kuliah sebenarnya, atau kuliah komunikasi antar budaya. Kalau ini kita ambil sebagai diri kita, bayangan kita, sering saya berikan gambar seperti ini sebagai bayangan kita, maka di belakang kita, di benak kita ini ada konsep-konsep tentang keagamaan kita masing-masing. Nah, ini yang saya sebut dengan frame of reference dan field of experience. Frame of reference itu menyangkut pengetahuan kita tentang agama, pengetahuan kita tentang dasar-dasar agama, bahkan pengetahuan kita tentang semua konsep dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan frame of reference, kerangka rujukan kita. Tapi selain kerangka rujukan kita, pengetahuan kita juga punya yang namanya field of experience, pengalaman. Field of experience itu pengalaman. Jadi pengetahuan dan pengalaman inilah sesungguhnya yang mengarahkan kita dalam melihat sesuatu. Kalau dalam konteks agama, pengetahuan dan pengalaman ini yang mengarahkan kita dalam beragama dan melihat agama kita, memandang, mengkonsepsi, memahami agama kita masing-masing. Apa contohnya misalnya? Ketika kita melihat nilai-nilai yang ini, nilai-nilai tentang ketuhanan, kita melihat nilai-nilai tentang kenabian, kemanusiaan, kedamaian, kebenaran, kebaikan, keselamatan, keadilan, cinta kasih dan seterusnya. Maka semua ini diarahkan oleh apa yang menjadi kerangka pengetahuan dan kerangka pengalaman yang kita miliki. Dan itu sangat penting Bapak Ibu untuk kita tapi untuk memperkaya rujukan kita masing-masing di sini, di benak kita masing-masing. Pengetahuan dan pengalaman. Istilah sederhana, kalau kita tidak pernah mengetahui tentang sesuatu, maka kita tidak akan pernah mampu memahami sesuatu itu. Kalau kita tidak pernah punya pengalaman tentang sesuatu, maka kita tidak akan pernah mengenal sesuatu itu dalam pandangan kita. Sebaliknya, bagaimana kita mengenal tentang konsep Tuhan, Nabi dan seterusnya, tergantung seperti apa pengetahuan yang kita miliki di sini tentang Tuhan, Nabi, kemanusiaan dan seterusnya. Bagaimana agama kita mengajarkan tentang ini? Bagaimana kita melihat tentang kebenaran, kebaikan, keadilan, cinta kasih, tergantung bagaimana perbendaharaan, pengetahuan dan pengalaman beragama kita masing-masing. Karena itu wilayah inilah yang perlu kita perkuat, perlu kita bangun penguatannya. Nah, moderasi beragama wilayahnya ada di sini, membangun referen dan experience kita dalam beragama. Karena itu Bapak Ibu, maka dari sini nanti, dari pengetahuan ini melahirkan cara pandang kita tentang sesuatu, nilai-nilai universal, dan inilah nanti akan melahirkan pola komunikasi kita dengan orang lain, pola komunikasi antar umat, pola komunikasi antar agama. Inilah nanti konsep-konsep ini yang dihasilkan dari sini.
Nah, itu kan komunikasi antar umat, komunikasi antar agama. Kalau orang yang tadi diajarkan dengan cara berpikir yang ekstrim di sini, cara ekstrim dalam melihat nilai-nilai ini, maka ini akan melahirkan cara komunikasi yang juga ekstrim. Kalau dia diajarkan dengan cara kerja filosofi yang moderasi di sini, dia melihat nilai-nilai ini dengan perspektif moderasi, maka dia akan membangun komunikasi dengan moderat. Nah, kira-kira relasinya begitu, nilai pentingnya Bapak Ibu. Nah, karena itu maka dalam komunikasi antar umat, antar agama akan melahirkan satu bentuk pertama adalah komunikasi internal kita. Komunikasi ke dalam diri kita, ke dalam agama kita. Nah, pada aspek ini sangat mungkin kita akan berlaku eksklusif. Tapi eksklusif apa dulu? Eksklusif itu secara bahasa adalah eksklusif itu menutup diri secara bahasa. Tapi makna eksklusif bukan hanya menutup diri, tapi eksklusif itu juga bermakna sebagai sebuah keyakinan yang kuat terhadap sesuatu. Itu eksklusif. Ya, bisa saja dalam konteks internal. Artinya kalau dalam konteks agama, eksklusif ini diantara pemahamannya adalah sebuah pemahaman yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat dengan kebenaran yang kita yakini. Nah, dalam konteks apa eksklusif itu boleh? Konteks internal boleh. Internal saya dengan saya, misalnya. Saya untuk saya. Saya harus percaya bahwa bukan lagi 100%, tapi 1000% Islam yang saya anut adalah agama yang paling benar. Untuk siapa? Untuk saya, internal. Bapak Ibu juga sama. Yang Kristen juga harus percaya 1000% bahwa Kristen adalah agama paling baik buat Bapak Ibu yang Kristen. Begitupun yang Katolik, Hindu, Buddha, dan semuanya. Itu eksklusif kan? Eksklusif. Boleh. Internal. Justru agak aneh kalau internal saya beragama Islam, tapi saya tidak yakin benar dengan Islam saya. Aneh. Aneh kan? Justru tidak benar beragama seperti itu. Tapi pada konteks ini eksklusif boleh. Sangat mungkin komunikasi itu eksklusif, tapi internal. Nah, terus apakah kita hanya komunikasi internal? Tidak. Kita punya orang lain di sekitar kita. Kita punya relasi yang lain keluar diri kita. Maka ada wilayah yang eksternal. Komunikasi ke orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, ketika kita komunikasi dengan orang yang berbeda dengan kita, jangan lagi eksklusif, tapi berpindahlah ke inklusif. Oke, tadi kalau saya bercontoh, ini kebenaran yang saya percaya 100%. Milik saya, simpan aja di kocek saya. Ketika saya komunikasi dengan yang lain, maka saya harus ambil sikap yang inklusif. Oh, saya benar, saya yakin dengan kebenaran saya, simpan untuk saya. Tapi ketika ada orang yang berbeda, saya harus beri kesempatan kalau orang yang berbeda punya keyakinan yang berbeda, ya, punya pandangan yang berbeda, silakan. Nah, itu yang disebut dengan sikap yang inklusif. Jadi, Bapak Ibu, eksklusif dan inklusif itu sebenarnya sama-sama boleh dalam konteks kita beragama, perspektif moderasi. Asal jangan salah tempat. Jangan eksklusif itu pada orang di luar kita, ya, itu yang tidak boleh. Jadi eksklusif pada konteks internal boleh, pada konteks eksternal boleh. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan juga, dalam terminologi agama, dalam ayat-ayat suci agama kita, ada ayat-ayat yang eksklusif dan ayat-ayat yang inklusif. Ada terminologi agama atau norma-norma agama yang eksklusif dan inklusif. Nah, ini juga harus benar dalam menempatkan. Pastikan terminologi keagamaan yang sifat eksklusif itu hanya dalam konteks komunikasi internal. Jangan komunikasi eksternal. Ketika komunikasi eksternal, ada banyak ayat-ayat, kalau dalam Islam itu ayat Al-Quran, hadis yang mengajarkan kita tentang inklusivitas. Ketika ada orang lain yang berbeda, ketika komunikasi ke eksternal. Tapi kalau komunikasi internal, ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang juga mengajarkan tentang eksklusivitas. Nah, itu bagian yang juga harus perlahan dan harus menjadi kesadaran kita bersama, Bapak Ibu, terutama dalam pembinaan keagamaan, para penjuru agama. Pastikan tempatkan dengan benar secara profesional bagian norma-norma yang sifatnya eksklusif untuk internal kita. Jangan bawa ke eksternal, dan ambil nilai-nilai yang inklusif ketika kita komunikasi ke eksternal. Nah, itu yang harus dibangun. Dua-duanya harus dibangun. Seringkali kan selama ini kita sapu bersih itu, yang tek-tek eksternal, tek-tek yang internal, yang eksklusif itu disampaikan pada semua orang yang di luar sana. Ini yang menjadi kesalahan. Nah, inilah Bapak Ibu yang
saya sebut dengan perspektif moderasi beragama, perspektif komunikasi umat beragama, perspektif forum kerukunan umat beragama. Jadi FKUB Pak Kiai Syukur, saya mohon izin, jadi FKUB kita mengambil porsinya dalam perspektif yang ini, perspektif untuk melihat alur komunikasi internal eksternal dengan benar, proporsional, untuk memastikan kita menempatkan dengan baik kapan harus eksklusif dan kapan tidak boleh eksklusif, kepada siapa kita boleh inklusif dan pada siapa kita boleh eksklusif, ya. Ini perspektifnya. Nah, dan di sini juga lah pada akhirnya akan melahirkan apa yang kita sebut dengan nilai universal agama, yang dalam istilah lain, dalam istilah Al-Quran disebut dengan kalimatun musawa. Dalam konteks bernegara nanti melahirkan kesepakatan bersama konsep-konsep bernegara kita adalah bagian dari kalimatun musawa itu. Nah, ini menurut saya Bapak Ibu, perspektif beragama dalam perspektif moderasi beragama, melihat nilai-nilai universal agama, perspektif moderasi dan komunikasi antar agama. Masih enak. Nah, saya ingin contoh sederhana. Bagaimana dengan peran dengan frame of reference tadi, dengan field of experience, dengan pengetahuan dan pengalaman beragama kita yang berbeda agama dalam melihat nilai-nilai kedamaian. Ini nilai kedamaian. Sebagai satu contoh nilai universal agama. Dalam Islam, nilai perdamaian itu bisa diambil pada surah Al-Anbiya itu kan, tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, rahmatan lil alamin tadi saya sudah elaborasi di depan makna-makna itu yang mengayomi, menyelamatkan, mendamaikan, berbagi kebaikan dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan frame of reference dan experience, pengetahuan dan pengalaman pada agama Kristen misalnya? Kristen mengajarkan nilai ini. Saya mohon izin, mohon dibetulkan kalau salah saya mengutipnya ya. Nah, Allah sumber sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Ini doa Salum lah, dari Salum ya. Dari kata itu mana Bapak Ibu izin yang Kristen ya. Roma 15:33. Soal kedamaian ya. Kemudian Buddha, jaga sampada, murah hati, memiliki sifat dermawan dan kasih sayang yang dinyatakan dalam bentuk menolong makhluk lain. Tanu Miharja kutipannya. Ada yang Buddha? Mohon dikoreksi kalau keliru ya. Kemudian Hindu, Om Santi 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 Om Sang Hyang Widi, anugerahkanlah kedamaian selalu, amin. Tulisan dia, betul Bapak? Hindu ya. Konghucu, janganlah berbuat sesuatu terhadap orang lain yang tidak Tuhan ingini akan menimpa diri Tuhan sendiri. Betul ya Pak Adi ya, mana Pak Adi? Izin Pak Adi, ajaran suci Konghucu ya, bahwa jangan kita membuat sesuatu yang kita sendiri tidak mau kalau orang lain berbuat itu dengan kita. Ajaran luar biasa Konghucu. Nah ini kan perspektif kedamaian dalam perbedaan-perbedaan agama. Nah kalau semua kita beragama diisi dengan pengetahuan yang baik, kita umat beragama diisi dengan pengalaman yang baik dalam melihat perbedaan agama dengan nilai-nilai universal agama, maka kita akan ketemu dengan nilai yang sama di sini. Tidak ada persoalan dengan perbedaan agama kita, dengan ucapan yang berbeda, dengan Assalamualaikum, dengan Salam, dengan Om Swastiastu, dengan Dongkian, apapun salam itu. Ini contoh saja Bapak Ibu, bagian dari upaya-upaya untuk penguatan moderasi beragama, penguatan pengetahuan dan pengalaman keagamaan kita masing-masing. Nah, realitas keragaman dan perbedaan agama yang kita relakan tadinya, bahwa perbedaan dalam nilai, dalam ajaran atau simbol agama juga tak terhindarkan. Ketika kita percaya bahwa perbedaan agama adalah realitas yang tak terelakkan, maka kita juga harus percaya bahwa ada nilai-nilai ajaran simbol agama yang juga berbeda dan tak bisa kita hindari. Salam saja sudah beda, apalagi dengan praktek-praktek lain, simbol-simbol yang lain dalam beragama. Nah, kemudian dia melahirkan juga perbedaan dalam sikap beragama, gaya hidup setiap umat beragama, praktek beragama pasti akan beda. Bahkan etika dalam interaksi sosial mungkin saja berbeda. Etika dalam interaksi sosial termasuk mungkin
cara-cara berpakaian, norma-norma berpakaian antar agama itu juga mungkin akan berbeda. Ini juga harus kita pahami. Kemudian di sini akan memerlukan sikap kesadaran, itu memerlukan sikap-sikap yang moderat tadi, inklusif, toleran antar agama, antar umat beragama. Kemudian disinilah nanti akan melahirkan satu bentuk kerukunan agama, kerukunan antar umat beragama. Ini yang dipandukan dalam PMA 18 2020, Perpres 58 tahun 2023 sebagai substansi bagi penguatan moderasi beragama. 4, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau beberapa materi saya terakhir, kalau Pak Adi pernah bersama, mungkin yang lain juga pernah hadir. Saya berapa kali kegiatan terakhir, materi terakhir saya sudah sampaikan pada aspek ini. 4, 6, 7, 8, 9. Ini nomor kontaknya penguatan moderasi beragama ya. Kalau mau telepon silakan ditelepon, pasti tidak nyambung. Karena bukan nomor telepon. Karena bukan nomor telepon ya. Apa 4, 6, 8, 7? 4 indikator moderasi, 6 ekosistem moderasi, 7 esensi moderasi, 8 kelompok strategis moderasi, dan 9 kata kunci moderasi beragama. Nah, saya ambil sekilas saja Bapak Ibu dalam waktu ini. Oh, ini yang penjelasannya ya. Nah, ini isinya. Untuk indikator moderasinya ada 4, ekosistem ada 6, esensi ada 7, kelompok strategis ada 8, dan kata kunci ada 9. Nah, ini silakan nanti mungkin kita akan jelaskan semua bagian di sini ya. Saya menjelaskan sampelnya di satu saja barangkali untuk kesempatan hari ini. Nah, ini yang saya sebut dengan 4, 6, 7, 8, 9. 4, 6, 7, 8, 9 ya. Itu nomor kontak. Perpres 58 tahun 2023 plus. Artinya 4, 6, 7, 8 ada dalam Perpres, tapi yang 9 ini adalah ramuan dari semua regulasi moderasi beragama. Maka dia sebut plus. Nah, saya kira bagian akan pada tahap yang akan pamungkas untuk materi saya hari ini. Indikator praktek beragama yang moderat, perspektif moderasi beragama. Pastikan bahwa kita dalam beragama dan keyakinan beragama yang semakin meneguhkan komitmen kebangsaan kita. Dengan agama yang kita anut masing-masing, 6 agama yang kita anut masing-masing hari ini, seharusnya semakin memperkuat rasa kecintaan kita pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini sudah panjang ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak ada lagi cerita kalau kita sudah beragama dengan konsep moderasi beragama, tidak ada lagi cerita kita menolak konsep bernegara kita, tidak lagi ada cerita kita untuk menggugat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada lagi cerita kita untuk menolak Pancasila sebagai tauhid dan seterusnya, tidak lagi cerita kita untuk menolak undang-undang dan menolak kebinekaan Tunggal Ika sebagai filosofi berbangsa dan bernegara kita. Justru sebaliknya, dengan cara beragama yang moderat akan semakin meneguhkan kita bahwa Pancasila memang bukan dari agama kita. Pancasila memang bukan teks normatif agama karena tidak ada dalam agama. Tetapi nilai-nilai Pancasila itu didukung dengan sangat banyak dalam konsep beragama. Saya selalu bahasa kesimpulan saya mengatakan bahwa Pancasila adalah implementasi agama dalam konteks Indonesia. Kalau dengan masyarakat Muslim, saya selalu mengatakan Pancasila adalah implementasi Islam dalam konteks keindonesiaan. Jadi bukan sesuatu yang beda dengan Islam. Dengan kita moderasi, maka seharusnya moderasi keagamaan kita menjadi penguat bagi komitmen kebangsaan. Yang kedua, beragama dan keyakinan beragama yang mengedepankan prinsip hidup saling memahami, menghormati dan menghargai, serta kesediaan berdampingan dalam perbedaan dan hubungan sosial toleran. Ini kalau kita moderasi. Kalau kita untuk menguji apakah agama kita sudah beragama secara moderat, kita sudah mampu menerapkan prinsip moderasi beragama, indikatornya ada pada aspek yang kedua. Apakah kita sudah sampai pada prinsip hidup beragama yang mengedepankan saling memahami, menghormati, menghargai, serta berdampingan dengan orang yang berbeda? Kalau ya, maka kita sudah moderat. Kalau kita masih risih dengan orang yang berbeda, kita masih belum mau mengerti, memahami mengapa kita berbeda,
kita masih belum mau bertetangga hanya karena berbeda agama dan seterusnya, maka sesungguhnya kita belum moderat dalam konteks beragama. Indikatornya ya. Yang ketiga, beragama dan keyakinan beragama yang menginspirasi bagi bertumbuh suburnya sikap dialogis dan komunikatif dalam menyelesaikan persoalan, bukan dengan tindak kekerasan dan semacamnya. Artinya bahwa ini jadi ukuran bahwa dalam kehidupan sosial kita pasti ada masalah. Tidak mungkin kehidupan sosial kita tidak punya masalah. Jangankan antar agama, antar saudara di rumah saja bisa berkelahi, bisa ada masalah. Suami dan istri yang bukan hanya hari-hari bersama, tidur pun bersama, bisa ada masalah. Apalagi antar agama. Tapi orang yang moderat, kita yang bisa mengedepankan prinsip moderasi, masalah itu bukan persoalan, bukan sesuatu yang dihindari, bukan sesuatu yang harus kita takuti. Tapi kita selesaikan masalah itu dengan sikap dialogis dan komunikatif. Itu yang dikedepankan. Dialog. Kemudian komunikasikan dengan baik segala perbedaan persoalan itu. Sehingga ini melahirkan sebuah kesepahaman yang bersama, dan ini yang disebut dengan prinsip indikator anti kekerasan. Jadi jangan setiap ada persoalan harus diselesaikan dengan cara tindakan kekerasan, main hakim dan seterusnya, ya. Itu indikator yang ketiga. Yang keempat, beragama dan keyakinan beragama yang senantiasa menghargai dan menghormati nilai-nilai lokal dalam kehidupan beragama dan masyarakat. Nah, pada prinsipnya bahwa tadi agama kita berbeda, kita hidup dengan orang lain yang berbeda, kita punya saudara yang berbeda dalam lingkup budaya sosial yang juga berbeda, maka akan ada banyak hal yang mempengaruhi cara kita beragama dalam sikap hidup kita sebagai umat beragama. Antaranya adalah nilai-nilai lokal. Boleh sama-sama Islam, tapi belum tentu nanti dalam praktek keseharian, dalam tata cara hidup seharian kita harus sama persis. Belum tentu, ya, pada hal-hal tertentu ya kita mungkin beda. Sama-sama Islam, tapi dalam praktek kehidupan Islam Indonesia tidak persis sama dengan Islam di Timur Tengah dan seterusnya. Karena ada nilai-nilai lokal yang membedakan. Nah, ini yang juga harus dipahami. Artinya bahwa memahami nilai agama juga harus memahami nilai-nilai lokal yang berlaku pada sebuah masyarakat agama. Ini yang disebut dengan akomodatif nilai lokal. Ini bagian dari cara kita mengukur bahwa kita bisa moderasi atau tidak, kita moderat atau tidak dalam beragama. Nah, dengan moderasi beragama yang tadi, dengan semua konsep moderasi beragama tadi, maka kita bukan saja mampu menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda keagamaan dan keyakinan. Itu kunci ya. Dengan semua prinsip moderasi beragama yang tadi, bahwa kita bukan saja mampu menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda keagamaan dan keyakinan dengan kita, tapi kita mampu mengangkat derajat keagamaan dan nilai luhur agama kita yang senantiasa menebarkan kedamaian dan kemaslahatan kepada sesama, apapun agama. Tidak ada yang beda Pak ya. Tidak ada yang beda ya, bahwa tidak ada agama yang menebarkan kedamaian dan kemaslahatan. Menurut saya tidak ada agama yang tidak menebarkan kedamaian dan keselamatan kepada sesama. Semua agama senantiasa menebarkan kedamaian dan keselamatan kepada sesama. Karena itu maka moderasi beragama sesungguhnya mengangkat derajat keagamaan dan nilai luhur agama kita. Bahkan menjadi indikator ketinggian derajat dan pemahaman keagamaan seseorang. Karena semakin baik pemahaman keagamaannya, maka akan semakin banyak memberikan kemanfaatan dan rasa damai, rasa aman kepada banyak orang. Kan itu seharusnya Bapak Ibu. Semakin baik kita beragama, indikatornya dia semakin baik dengan banyak orang. Semakin tinggi pemahaman keagamaan seseorang, maka dia semakin bermanfaat bagi banyak orang. Kalau hari ini ada orang di sana yang mengaku paling taat agama, tapi justru dia memberikan rasa tidak aman pada banyak orang. Dia mengaku paling taat beragama, tapi dia sikut kiri sikut kanan, mengkafirkan orang kiri kanan, mencela orang kiri kanan. Apakah itu benar-benar tinggi derajat keagamaan? Justru ini yang keliru. Justru semakin baik keagamaan seseorang, semakin tinggi derajat pemahaman keagamaan seseorang, maka dia semakin baik pada banyak orang, dia semakin menebarkan manfaat banyak orang. Itu kan yang dicontohkan oleh para nabi-nabi kita. Nabi Muhammad, Nabi Kongsi, saya sering ikut di agama Konghucu, itu luar biasa. Nabi Kongsi ya, mengorbankan diri untuk banyak orang, karena dia semakin baik agama. Itu seharusnya Bapak Ibu
yang harus kita pahamkan pada para peserta didik kita, pada mahasiswa kita, pada umat kita tentang keberagamaan dalam perspektif moderasi yang seperti ini. Bagian terakhir. Karena itu maka Bapak Ibu, saya berikan gambar log itu sebagai kecintaan kita dengan negara kita, kecintaan kita dengan agama kita, dan kecintaan kita dengan moderasi beragama sebagai upaya kita mewujudkan semua itu. Bahwa moderasi beragama harus menjadi bagian dari hidup kita. Moderasi beragama harus menjadi cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak dalam keseharian kita yang asik dan menyenangkan. Jadi moderasi beragama jangan menjadi sesuatu yang beban, bukan sesuatu yang ada di luar sana, bukan sesuatu yang kita ambil dari luar sana untuk milik kita, tetapi moderasi beragama seharusnya adalah menjadi bagian integral dalam diri kita. Moderasi beragama memang baru populer dalam satu dekade ini barangkali ya, oleh Kementerian Agama. Tetapi sebenarnya nilai-nilai moderasi beragama, prinsip moderasi beragama itu sudah ditanamkan sejak zaman Nabi, sejak orang tua kita, nenek moyang kita, Indonesia dan sebagainya. Ini sudah menanamkan tentang prinsip moderasi beragama. Karena itu saya mengajak kita semua, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, melalui lisan Bapak Ibu semuanya, mari tanamkan dalam generasi kita bahwa moderasi beragama adalah bagian dari hidup kita, cara berpikir, bertindak, dan bersikap kita. Moderasi beragama adalah keseharian kita yang harus menjadi sesuatu yang asik dan menyenangkan untuk kita praktekkan, Bapak Ibu. Nah, apapun latar kita, latar belakang kita semua Indonesia, apapun agama kita, kita semua bertuhan. Inilah kita Indonesia. Sekian, demikian Bapak Ibu, inilah kita Indonesia dan semua agama kita. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada hal-hal yang positif, ada sesuatu yang positif dari apa yang saya sampaikan untuk kita semuanya, untuk Bapak Ibu semuanya dalam memberikan pencerahan pada mahasiswa, para peserta didik di sekolah, dan para umat kita masing-masing yang nanti akan kita dikeluarkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua untuk mewujudkan masyarakat yang moderat, mewujudkan masyarakat agama yang berperspektif moderasi dan bisa menjaga kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Barat. Demikian, terima kasih. Kalau ada waktu silakan, barangkali 10 menit atau 15 menit masih tersisa. Kalau tidak ya, saya kira demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Allahumma billahi min taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kasih aplaus untuk narasumber kita. Ternyata memang sungguh luar biasa ketika kita berbicara tentang moderasi beragama. Endingnya adalah love tadi. Dengan bermoderasi beragama atau dengan penguatan moderasi beragama, ternyata kita menambah cinta di antara tidak hanya kita sendiri, cinta terhadap orang lain, agama lain, suku yang lain, terutama tadi sudah diucapkan oleh Prof kita bahwa ini nanti akan menjadi inspirasi kita untuk menularkan ataupun memberikan, mewujudkan ataupun menyebarkan kepada anak didik kita, baik di institusi kita masing-masing. Ada yang tokoh agama, tokoh masyarakat, ada yang dosen, ada yang guru, ada yang penyuluh, kan begitu. Bahkan moderasi beragama ini tidak hanya merambah ke tingkatan itu saja, sampai keluarga kita, anak-anak kita yang masih kecil pun harus kita ajarkan bagaimana kita bersikap dan bermoderasi dengan saudara-saudara kita yang lain, agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya, agar tidak terjadi intoleran, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di luar sana, di medsos dan sebagainya sudah sangat luar biasa yang tidak kita inginkan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kalau ada yang mau sharing dengan Prof sebelum Prof, oh iya, luar biasa Pak Kiai kita. Belum kita silakan sudah saya satu Pak Kiai kita sebelah sini, mungkin sebelah sini ada yang mau sharing sebelum Prof berangkat ke Singkawang. Ternyata dugaan saya salah. Tadi saya pikir pikiran Prof ada di sana, jasadnya ada di sana. Ternyata pikiran tetap masih ada di sini dan luar biasa ketika menyampaikan materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Tepuk tangan sekali lagi. Ada yang di sebelah sini, sebelah sana sudah ada, sebelah sini yang belum ada. Atau kasihan Prof, nanti kalau misalkan ada yang bertanya nanti beliau ketinggalan taksinya. Jangan khawatir, belum ditelepon beliau. Ada sebelah sini ada?
Ya, kita kasih kesempatan dulu ya sebelah sini. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Pak Profesor yang telah memberi banyak pencerahan. Dari sekian pencerahan yang itu ada yang mengganjal pada diri saya. Tapi seharusnya karena materinya moderasi beragama tak perlu saya pertanyakan. Tetapi karena mengganjal harus saya pertanyakan. Tadi ada disebut kebenaran negatif dan kebenaran positif. Itu pertanyaan kebenaran negatif itu apa? Tapi mungkin menurut saya mungkin Pak Profesor yang dimaksud bukan kebenaran negatif atau positif, tapi adalah kebenaran apa ya? Sangat nisbi itu ya. Iya, kebenaran relatif. Itu kebenaran relatif. Jadi kalau kebenaran negatif, kebenaran positif, negatifnya modal apa ya? Sebenarnya kalau benar itu pasti positif. Tapi kalau kebenaran relatif barangkali bisa diterima. Terima kasih. Ini tak usah jadi pemikiran, harusnya tak perlu saya sampaikan. Terima kasih Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kiai kita, subhanallah, luar biasa ya kan. Baik, selamat datang Pak Dr. Haji Usman Ghani. Ya, alhamdulillah bisa bergabung dengan kita, salah satu pengurus FKUB Kalimantan Barat. Selanjutnya, Abang yang di tengah pojok. Iya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Bang, berdiri Bang. Berdiri. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Oke, perkenalkan nama saya Donalius, penyuluh dari Kabupaten Kuburaya. Tadi kan Bapak bilang boleh bersharing juga ya. Nah, tadi materi yang kita dapatkan dari narasumber kita memang sangat luar biasa. Saya akan menyampaikan yang menurut tanggapan saya yang sangat menarik tadi adalah tentang eksklusif dan inklusif. Saya menangkap bahwa di mana yang eksklusif tadi boleh pada konteks komunikasi internal. Nah, dalam artian bahwa misal saya kan penyuluh memberikan pemahaman kepada umat saya, boleh kita meyakini umat kita ini dengan apa namanya itu, meyakinkan mereka bahwa agama kita ini betul-betul menyelamatkan misalnya. Itu kan secara eksklusif tadi Pak ya. Kemudian yang inklusif, komunikasi eksternal dengan benar kepada semua orang atau yang beragama lain. Jadi dalam hal ini saya menganggap bahwa jangan kita memaksa kehendak kita meyakinkan orang lain atau secara ekstrim tadi bahwa agama kita ini paling benar. Misalkan kalau berdialog itu lebih baik ketimbang kita itu berdebat. Kalau berdebat tidak akan pernah selesai. Karena orang akan, kalau berdebat ini semua orang akan mengatakan bahwa agama dia yang paling benar. Maka saya kalau berdebat agama itu saya paling tidak suka. Ya, lebih baik itu berdialog begitu. Kemudian yang terakhir tadi di slide tadi yang love tadi ya. Nah, dalam ajaran kami hukum yang utama dan terutama adalah hukum cinta kasih. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Kalau hukum itu yang kita pegang dalam hidup kita, maka tidak akan ada terjadi sesuatu hal yang tidak baik antar umat beragama. Sekian dan terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk kedua penanya kita. Ada dua pertanyaan Prof, mungkin tidak perlu saya ulang. Lanjut, silakan untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Saya sudah dikontak oleh pertama untuk Pak Kiai Syukur. Pak Kiai, ini yang saya tulis di slide tadi, saya salah tulis nggak? Nggak ada kebenaran negatif ya. Yang saya tulis itu kebenaran relatif dan subjektif gitu ya. Kebenaran relatif di sebelah sana. Yang itu ya. Ini kebenaran relatif.
dan subjektif. Relatif itu artinya bisa lebih dari satu, subjektif juga masing-masing beda gitu ya, bisa beda orang beda nanti kebenaran. Itu kebenaran relatif dan subjektif. Yang ini juga kebenaran yang subjektif, intersubjektif. Subjektif dengan subjektif, kebenaran saya dengan kebenaran Bapak ini jadi intersubjektif gitu ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Nah, kebenaran absolut atau kebenaran mutlak itu bukan milik kita tapi milik Tuhan, pemilik kebenaran. Jadi dua kebenaran itu saja yang saya sebutkan tadi, kebenaran mutlak, kebenaran absolut sebagai milik Tuhan yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah sampai ke situ. Kita hanya sampai pada kebenaran yang relatif, subjektif, kemudian melahirkan intersubjektif. Itu saja kebenaran yang ada di kita. Karena itu jangan kita mengklaim sebagai satu-satunya kebenaran, bahwa namanya juga subjektif, beda orang beda keyakinan dan kebenaran. Jadi itu Pak Kiai ya, jadi tidak ada kebenaran negatif yang seterusnya. Kemudian oleh Pak Guru, penyuluh tadi ya, penyuluh. Ya, soal komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi eksternal ke internal to ke dalam diri kita, baik dalam diri pribadi, dalam umat kita yang sama, kita sangat boleh eksklusif, tapi dalam satu makna eksklusif itu sebagai sebuah keyakinan yang full, keyakinan penuh terhadap kebenaran yang kita yakini, keyakinan yang full terhadap agama yang kita pilih. Itu makna itu yang kita ambil, bukan makna menutup diri, karena eksklusif itu kan menutup diri, meyakini dengan sepenuhnya kebenaran sebagai satu-satunya kebenaran. Jadi sebagai umat beragama tidak boleh kita meyakini bahwa selain agama saya, agama lain juga benar. Untuk kita tidak boleh. Kita harus eksklusif bahwa saya mengambil Islam, saya memilih Islam karena saya percaya bahwa Islam adalah agama paling benar. Kalau saya masih ragu, Islam benar, yang ini benar, itu tidak bagus, tidak boleh ya. Apalagi sebagai penyuluh nanti bingung pula umat dibuat gitu ya. Jadi silakan sama semua penyuluh agama yakinkan pada umat kita bahwa agama yang kita pilih adalah agama yang paling baik, paling benar dalam keyakinan kita. Karena itu kita pilih agama itu. Itu eksklusif. Tapi hanya untuk ke dalam, keluar tidak boleh lagi. Atau yang saya ingin jelaskan begini, ke umat kita juga harus kita jelaskan posisi ini, bahwa ada saatnya kita eksklusif, ada saatnya kita inklusif. Ini wilayah kita yang eksklusif, meyakini kebenaran sepenuhnya, satu-satunya kebenaran. Tapi di wilayah ini kita harus inklusif untuk membuka pada orang lain yang punya keyakinan akan kebenaran yang berbeda. Itu juga harus seimbang. Jadi jangan juga umat kita hanya diberi pemahaman tentang kebenaran eksklusif. Dia tidak pernah tahu kebenaran yang inklusif. Dia hanya diajarkan tentang komunikasi ke dalam yang eksklusif. Dia tidak pernah diajarkan bagaimana kalau komunikasi dengan orang di luar yang harus inklusif. Dua-duanya itu harus diajarkan menurut saya, sehingga umat kita juga paham kapan dia harus eksklusif dan kapan dia harus inklusif. Sebagai penyuluh juga harus paham mana ayat-ayat inklusif menjadi rujukan, ayat eksklusif menjadi rujukan ke dalam, mana pesan-pesan agama yang inklusif menjadi rujukan kita dalam komunikasi kita keluar. Ini harus dibangun dengan baik. Jadi dari sisi prosesnya dibangun dengan baik, sehingga diberikan pemahaman yang adil, yang sama, kemudian dalam sikap beragama juga begitu. Jadi menurut saya begitu ya dalam konteks eksklusif dan inklusif. Karena agama kita juga mengajarkan tek-tek yang eksklusif, mengajarkan juga tek-tek yang inklusif. Jadi sama-sama ada dalam agama. Dan itu harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Saya kira itu. Ustaz, silakan Ustaz. Kan pengurus NKB bisa tanpa harus saya jawab. Terima kasih supaya Pak Prof itu tambah lama di sini. Tapi saya cuma ingin menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Kiai Abdul Syukur. Dalam kajian filsafat itu memang ada yang namanya istilah kebenaran positif dan kebenaran negatif. Kebenaran positif itu adalah menyatakan sesuatu ada, wujud kehadirannya itu memang benar-benar konkret. Itu adalah kebenaran positif. Sedangkan kebenaran negatif itu adalah menyatakan sesuatu yang bentuknya itu adalah bentuk penyangkalan atau ketidakadaan. Misalnya kebenaran positif itu kita yakin bahwasannya Tuhan itu ada,
Dan bukti adanya Tuhan karena adanya alam semesta. Itu berarti kebenaran positif. Kebenaran negatif adalah ketika kita tidak meyakini bahwasannya adanya Tuhan, padahal bukti-bukti besar, bukti-bukti tentang kewujudan Tuhan itu ada, yaitu dengan adanya alam semesta. Mungkin ini saja tambahannya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk semuanya. Tidak perlu ada tambahan lagi kan, Prof ya? Ada, ya. Karena mohon maaf, Prof sudah ditelepon oleh pramugarinya. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja karena beliau akan segera meluncur ke Singkawang. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon jangan kemana-mana lagi karena setelah ini kita akan saksikan boot game dan nanti akan diantarkan oleh Bapak Dr. Miskari LCMA. Baik, terima kasih Prof. Sekali lagi mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jangan lupakan kami dan orang rumah. Itu pesan istri saya kan, kalau misalkan mau kemana-mana jangan lupakan Tuhan dan istrinya dan anak-anaknya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang belum ngopi silakan ngopi ke depan, yang sudah ngopi ya kita lanjutkan kegiatan kita, tapi bukan ikan sepat ikan gabus, ya kan? Nanti terlalu cepat tidak terlalu bagus katanya Pak narasumber kita. Baik, selanjutnya mohon maaf Bapak dan Ibu, nanti yang akan ngopi silakan ke depan karena ini akan kita sterilkan, ya akan kita sterilkan. Yang punya kue yang belum dimakan silakan dimakan dulu, ya kan. Air yang masih utuh mungkin mau disimpan ke dalam tasnya atau di tempat yang lain silakan juga disimpan di dalam tasnya ataupun di mana saja, karena meja ini akan disterilkan dari gelas-gelas dan air minum yang astra kue yang ada di depan kita. Karena nanti kalau misalkan ada pas permainan ketumbur tangan kita nanti dikira perang saudara, perang gelas dan